Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah MPPL yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pendataan Keluarga. Kami terdiri dari 3 orang anggota yang beranggotakan Zulpan Amal Al-Ridho, yang kedua Ahmad Zaini, dan yang ketiga Reza Pranadiputra, yaitu saya sendiri. Salah satu bagian pada tugas MPPL ini yaitu Project Quality Management yang terdiri dari pertama itu draft QA ini Quality Assurance Plan, rencana Quality Assurance yang terdiri dari salah satunya adalah intro, yaitu di sini adalah perencanaan QA praproduksi yang bertujuan untuk memastikan kualitas pengembangan aplikasi pendataan keluarga di PT Ogia Tekno Nusantara. Dokumen ini memberi gambaran tentang pendekatan dan tanggung jawab terkait dengan manajemen kualitas dalam proyek. Yang kedua adalah purpose atau tujuan, yang fungsinya untuk memastikan bahwa aplikasi pendataan keluarga ini dikembangkan dan diimplementasikan dengan sukses atau benar. Serta di sini terdapat juga manajemen kualitas, menetapkan peran dan tanggung jawab serta mengatur prosedur untuk pemantauan dan perbaikan proses proyek. Ya, kita ke slide selanjutnya. Terdapat juga dalam draft QA plan ini policy statement yang bertujuan untuk memberikan aplikasi pendataan keluarga yang handal dan efektif, serta menetapkan kebijakan QA untuk menekan kepatuhan pada standar industri, perbaikan berkelanjutan, dan pendekatan kolaboratif untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya dalam draft QA plan ini ada scope, yaitu ruang lingkup, mencakup aspek pengembangan proyek aplikasi pendataan keluarga dari perencanaan hingga tahap produksi. Ini bertujuan untuk memberikan kepatuhan dan standar kualitas dalam pemecahan masalah secara efektif. Ya, kita ke slide selanjutnya. Salah satu bagian dari Project Quality Management ini juga yaitu termasuk manajemen yang terdiri dari organizational structure. Struktur organisasi QA ini dirancang untuk tujuan agar pelaporan dan saluran komunikasi menjadi efisien dan untuk memfasilitasi manajemen kualitas. Terdapat juga roles and responsibilities yang terdiri dari stage monitor atau senior management yang bertanggung jawab mengawasi seluruh proses quality assurance, memastikan kesesuaian dengan tujuan proyek. Terdapat juga task leader yang bertugas untuk memimpin QA quality assurance, mengkoordinasikan kegiatan dan melaporkan kepada manajemen senior. Terdapat juga anggota tim QA tersebut yang fungsinya melaksanakan kegiatan QA yang terdiri dari walkthrough, review, audit, evaluasi, dan perbaikan proses. Dan yang terakhir terdapat staf teknik yang fungsinya berkolaborasi dengan tim QA untuk menangani masalah kualitas dan menerapkan perbaikan. Ya, kita ke slide selanjutnya. Pada Project Quality Management ini terdapat required dokumen, yaitu dokumen yang dibutuhkan. Ya, dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan QA ini akan diidentifikasi dan dikelola sepanjang siklus proyek untuk memastikan pelacakan dan kepatuhan. Ya, selanjutnya terdapat juga prosedur QA yang terdiri dari walkthrough prosedur. Prosedur ini merinci cara untuk menganalisis yang komprehensif dan kesesuaian dengan tujuan proyek selama perencanaan, analisis, desain, pengembangan, dan pengujian. Selanjutnya review proses. Prosedur ini untuk meninjau artefak proyek, mendorong kolaborasi, dan mengidentifikasi perbaikan. Dan selanjutnya audit proses. Ini untuk menentukan langkah-langkah untuk meninjau artefak proyek, mendorong kolaborasi, dan mengidentifikasi perbaikan. Ya, kita ke slide selanjutnya. Dalam QA prosedur ini juga terdapat evaluation proses, yaitu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja proyek dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas yang dilakukan dalam pengembangan. Dan yang terakhir yaitu proses improvement. Ini adalah perbaikan berkelanjutan dengan menekankan penerapan pembelajaran dan praktik terbaik untuk meningkatkan efisiensi proyek. Ya, kita ke slide selanjutnya.
yaitu terdapat problem reporting procedure. Nah, dalam bagian ini terdapat dokumen untuk memberikan panduan tentang cara melaporkan dan menangani masalah ketidakpatuhan, memastikan proses resolusi yang sistematis, dan pencegahan kejadian berulang. Next, ke slide selanjutnya, terdapat quality assurance metric atau metrik pengujian. Ini bertujuan untuk identifikasi metrik kunci yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas proses QA, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ya, sekian dari saya untuk materi Project Quality Management. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulpan Namal Adidlo dengan NPM 40622110004. Di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu Project Communication Management. Project Communication Management merupakan aspek kritis dalam keberhasilan sebuah proyek. Dokumen ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif dalam mengelola dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas komunikasi dalam sebuah proyek. Komunikasi yang efektif memainkan peran sentral dalam memastikan pemahaman yang jelas di antara pemangku kepentingan. Untuk Project Communication Management yang diperoleh dari proyek pengembangan aplikasi penataan keluarga ini ada 5 stakeholder, yaitu yang pertama Project Manager. Dengan dokumennya laporan bulanan, dokumen formatnya hard copy. Untuk kontak person yang dapat dihubungi ada Bapak Ahmad Goni, untuk due date-nya yaitu setiap awal bulan. Kemudian ada tim leader dengan dokumen name, laporan bulanan, dengan dokumen formatnya hard copy. Kontak person yang bisa dihubungi ada Bapak Ahmad Riki dengan due date awal bulan. Untuk dokumen ini dapat merupakan dokumen tentang progres pengembangan aplikasi. Kemudian ada stakeholder administrasi project, dokumen name-nya laporan bulanan juga. Untuk dokumen formatnya hard copy. Untuk kontak person yang dapat dihubungi ada Ibu Siti Jubaidah dengan due date setiap awal bulan. Kemudian ada data engineer dengan dokumen name laporan analisa. Untuk dokumen formatnya juga hard copy. Untuk kontak person yang dapat dihubungi ada Bapak Lutfi Fauzan dengan due date tanggal 20 September 2023. Untuk laporan analisa ini itu dapat merupakan laporan tentang perkembangan keluarga, keluarga berencana, ataupun stunting yang menjadi topik pokok khusus dalam BKKBN. Kemudian yang terakhir ada developer dengan dokumen name laporan mingguan. Untuk dokumen formatnya itu developer diminta untuk post di internal software management tentang perkembangan pekerjaan. Untuk kontak person itu semua developer. Untuk due date-nya itu first of setiap awal minggu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu project risk management. Project risk management merupakan suatu langkah kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah proyek. Dokumen ini disusun sebagai panduan bagi tim proyek aplikasi untuk memahami dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama siklus proyek. Pengenalan ini memberikan gambaran umum mengenai pendekatan manajemen risiko yang akan diadopsi, serta menyajikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi faktor risiko. Untuk identifikasi risiko yang dapat terjadi yaitu diidentifikasikan ada 8 risiko. Yang pertama R1 dengan detail risikonya keterlambatan pengembangan aplikasi. Kemudian ada kode yang kedua yaitu R2 dengan detail risiko masalah komunikasi dengan tim. Dan kode ketiga yaitu R3 dengan detail risiko terjadi kesalahan data akibat kesalahan manusia pada saat entry data. Kode keempat yaitu R4 dengan detail risiko kesalahan perkiraan desain antar muka. Kode kelima yaitu R5 dengan detail tidak sinkronnya aplikasi yang dikembangkan dengan sistem yang berjalan. Kemudian ada kode ke-6 yaitu R6 dengan detail risikonya yaitu performa produk tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk yang ke-7 itu dengan kode R7
detail resikonya, estimasi penyelesaian proyek mungkin akan mengalami perubahan, dan yang terakhir itu dengan kode R8 dengan detail server down. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu dijelaskan tentang risk breakdown structure. Risk breakdown structure ini memecah resiko ke dalam segi dari resiko itu. Yang pertama itu ada dari segi teknikal, terdapat 5 resiko, yaitu R3, R4, R5, R6, dan R8. Kemudian ada dari segi eksternal, yaitu ada R1, yaitu keterlambatan pengembangan aplikasi. Untuk organisasional, yaitu ada R2 dengan detailnya masalah komunikasi dengan tim. Untuk proyek manajemen itu R7 dengan detail estimasi penyelesaian proyek mungkin akan mengalami perubahan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu analisis resiko. Analisis resiko, semua resiko yang telah teridentifikasi akan dinilai untuk menganalisa sejauh mana akibat yang ditimbulkan. Kualifikasi akan dipakai untuk menentukan resiko mana yang harus diatasi dan resiko mana yang bisa dihindari. Kemungkinan munculnya resiko dan dampaknya bagi proyek akan dinilai dengan menggunakan pendekatan berikut. Ada 2 pendekatan, yaitu kemungkinan dan juga dampak. Lanjut slide berikutnya, yaitu kemungkinan dari resiko. Terdapat 3 level, yaitu level yang tinggi, lebih dari 70% kemungkinan terjadi. Level menengah, yaitu antara 30% dan 70% kemungkinan terjadi, dan juga level rendah, di bawah 30% kemungkinan terjadi. Lanjut slide berikutnya, itu ada dampak dari resiko. Untuk dampak dari risiko pun dibagi kepada 3 bagian, yaitu tinggi, risiko yang mempunyai potensial untuk memberikan dampak yang besar pada biaya, jadwal, dan performa proyek. Menengah, risiko yang mempunyai potensial untuk memberikan dampak yang sedang pada biaya, jadwal, dan performa proyek. Dan rendah, yaitu risiko yang mempunyai potensial untuk memberikan dampak yang kecil, bahkan tidak ada sama sekali pada biaya, jadwal, dan performa proyek. Lanjut slide berikutnya, yaitu tabel analisis risiko. Dari identifikasi risiko yang diperoleh itu ada kemungkinan dan juga dampak yang diperoleh dari risiko tersebut. Untuk yang pertama, yaitu kode R1 dengan data risikonya keterlambatan pengembangan aplikasi. Untuk kemungkinan terjadinya itu rendah dan dampaknya pun rendah. Untuk kode kedua, yaitu R2 dengan detail masalah komunikasi dengan tim, kemungkinan terjadinya menengah dan dampaknya pun rendah. Untuk yang ketiga, itu R3 dengan data resikonya terjadi kesalahan data akibat kesalahan manusia pada saat entry data, kemungkinan terjadinya menengah, untuk dampaknya rendah. Untuk yang keempat, itu R4 dengan data resiko kesalahan perkiraan desain antarmuka, kemungkinan terjadinya rendah, untuk dampaknya itu tinggi. Untuk kode yang kelima, itu R5 dengan data resikonya tidak sinkronnya aplikasi yang dikembangkan dengan sistem yang berjalan, kemungkinan terjadinya rendah, untuk dampaknya tinggi. Untuk kode ke-6, yaitu R6 dan data resikonya performa produk tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk kemungkinan terjadinya rendah, untuk dampaknya pun menengah. Untuk kode yang ke-7, yaitu R7 dengan data resikonya estimasi penyelesaian proyek mungkin akan mengalami perubahan, untuk kemungkinan terjadinya menengah, dampaknya rendah. Dan yang terakhir, itu kode R8 dengan data resiko server down, kemungkinan terjadinya medium, untuk dampaknya sangat tinggi. Untuk penjelasan tentang apa saja yang saya lakukan dalam tugas mata kuliah ini, itu saya mengerjakan bagian proyek komunikasi manajemen dan juga proyek risk manajemen. Itu untuk sesi setelah PTS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Zaini. Untuk Ahmad Zaini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 40622110006. Saya akan melanjutkan untuk sekarang, yaitu Project Procurement Management.
Nah, Project Program Management ini adalah sebuah dokumen pengadaan yang disusun untuk menetapkan kebutuhan pengadaan hardware dan juga software dalam rangka pengembangan aplikasi pendataan keluarga di PT Okia Tekno Nusantara. Proses pengadaan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperlukan untuk kelancaran proyek. Untuk selanjutnya, berikut adalah kebutuhan pengadaannya untuk aplikasi tersebut, yaitu pertama ada hardware. Kemudian di sini hardware terdiri dari handheld device, yaitu ada 29 unit dengan harga 20 juta, totalnya 580 juta. Untuk server ada 3 unit dengan harga sebesar 230 juta dengan subtotal 690 juta. Kemudian ada software, di sini ada 3 macam, yaitu license database software sebanyak 29 unit dengan harga 1.500.000 dengan subtotalnya menjadi 43.500.000. Oke, kemudian ada OpenShift server yang berjumlah 2 unit dengan harga 30 juta dengan subtotal 60 juta. Kemudian ada license software. Di sini subtotalnya ada 250.820.000. Ini software license yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Oke, kemudian ada prosedur pengadaannya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Ini tim proyek akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi pendataan keluarga. Penyusunan rencana pengadaan, di sini ada tim pengadaan akan menyusun rencana pengadaan yang mencakup pemilihan vendor, penjadwalan pengadaan, serta pengaturan kontrak. Untuk yang ketiga yaitu pengajuan dan evaluasi penawaran. Proses pengajuan penawaran akan dilakukan kepada vendor yang telah dipilih melalui proses evaluasi yang transparan dan objektif. Kemudian ada prosedur pengadaan selanjutnya yaitu negosiasi kontrak. Setelah penilaian penawaran, tim pengadaan akan melakukan negosiasi kontrak dengan vendor terpilih untuk memastikan kondisi kontrak yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dan ada anggaran pengadaan, ini total anggaran untuk pengadaan hardware dan software diestimasikan berdasarkan kebutuhan yang telah disebutkan di atas. Oke, selanjutnya kita berpindah ke Project Stakeholder Management, yaitu manajemen pemangku kepentingan proyek merupakan aspek yang sangat penting ya dalam pengembangan aplikasi pendataan keluarga di PT Okia Tekno Nusantara. Dokumen ini disusun sebagai panduan untuk mengidentifikasi, melibatkan, dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan mencakup semua individu atau kelompok yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh hasil proyek, seperti pengguna aplikasi, manajemen perusahaan, tim pengembang, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oke, berikut adalah identifikasi stakeholder. Di sini ada stakeholder yaitu manajemen PT Okia Tekno Nusantara. Klasternya adalah internal utamanya, kemudian pengaruhnya tinggi, kepentingannya juga tinggi, informasinya keputusan strategis terkait proyek, harapan sukses proyek. Kemudian rekomendasinya jadwalkan pertemuan reguler untuk memberikan update penuhi kebutuhan informasi strategis. Kemudian ada tim pengembang dengan klasifikasi internal utama, pengaruhnya juga tinggi, kepentingannya juga tinggi. Kemudian informasinya yaitu kemajuan dan hambatan teknis. Untuk rekomendasinya bentuk tim kerja yang efisien, pertahankan komunikasi tim yang terbuka. Yang ketiga ada pengguna aplikasi pendataan keluarga. Ini adalah eksternal utama ya, pengaruhnya rendah dan kepentingannya tinggi, dan informasinya perubahan fitur panduan pengguna. Untuk rekomendasinya adalah adakan sesi pelatihan, sediakan panduan pengguna yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah BKKBN. Klasifikasinya adalah eksternal utama, kemudian pengaruhnya tinggi, kepentingannya juga tinggi. Untuk informasinya rencana proyek secara umum, rekomendasi update berkala melalui newsletter atau komunikasi sejenis.
Dan di sini ada project Human Resource Management, yaitu merupakan dokumen ya, manajemen sumber daya manusia yang disusun untuk memberikan panduan dalam mengelola aspek sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan aplikasi pendataan keluarga di PT Okia Tekno Nusantara. Dokumen ini mencakup strategi perekrutan, pengelolaan tim, pembinaan karyawan, serta perencanaan kebutuhan sumber daya manusia proyek. Berikut adalah identifikasi kebutuhannya untuk SDM. Yang pertama ada nama SDM, ada jenis SDM, dan tugas serta kuantitinya. Di sini ada project manager, jenisnya manajemen proyek, tugasnya adalah mengelola dan mengawasi keseluruhan proyek, jumlahnya 1 ya. Untuk tugasnya yaitu koordinasi tim dan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan strategis. Kemudian yang kedua ada tim leader. Di sini ada manajemen proyek ya, jenis SDM-nya. Tugasnya itu memimpin dan mengkoordinasi aktivitas tim, memastikan pencapaian target proyek, kemudian mendukung pengembangan anggota tim. Kuantitinya juga 1. Untuk yang ketiga ada sistem analis, yaitu jenisnya pengembang aplikasi. Tugasnya adalah menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang solusi sistem, kemudian menyusun spesifikasi fungsional dan teknis. Untuk kuantitinya ada 2. Kemudian solusi arsitek, yang jenisnya adalah pengembang aplikasi. Tugasnya adalah merancang arsitektur solusi yang sesuai dengan kebutuhan proyek, memimpin pengambilan keputusan teknis, mengembangkan aplikasi mobile sesuai dengan desain dan spesifikasi, kemudian melakukan pengujian dan pemeliharaan. Untuk solusi arsitek, tugasnya sama memimpin pengambilan keputusan teknis dan kuantitinya 1. Untuk mobile developer di sini jenisnya adalah pengembang aplikasi. Kemudian tugasnya adalah mengembangkan aplikasi mobile sesuai dengan desain dan spesifikasi, kemudian melakukan pengujian dan pemeliharaan dengan kuantiti juga. Kemudian ada web developer, pengembang aplikasi juga. Tugasnya adalah mengembangkan aplikasi web sesuai dengan desain dan spesifikasi. Yang kedua adalah melakukan pengujian dan pemeliharaan dengan kuantiti 3. Kemudian ada desainer UI UX, sini ada kuantitinya ada 3. Tugasnya adalah merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik, dan memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Lalu ada middleware developer, pengembang aplikasi juga. Tugasnya adalah mengembangkan dan memelihara middleware untuk integrasi aplikasi dan menangani interoperabilitas sistem. Untuk kuantitinya ada 3. Kemudian ada yang terakhir ada quality control, itu pengelolaan data, melakukan pengujian kualitas perangkat lunak, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dengan kuantitinya adalah 2. Dan ini lanjut di bagian keduanya, ada lagi DBA administrator ya. Di sini adalah pengelolaan data, kemudian tugasnya mengelola dan memelihara basis data, menangani masalah keamanan dan kinerja, dan kuantitinya adalah 2. Kemudian ada data engineer, SDM adalah pengelolaan data juga, mengelola aliran data dan pengolahan data, memastikan integritas dan ketersediaan data. Kuantitinya ada 2. Kemudian ada integration spesialis untuk middleware ya. Kemudian jenis SDM adalah integrasi dan infrastruktur. Tugasnya mengelola integrasi sistem, menangani masalah, kinerja, dan pemeliharaan. Kuantitinya ada 2. Kemudian sistem engineer dengan kuantiti 2. Ini jenis SDM-nya adalah integrasi dan infrastruktur ya. Tugasnya mengelola infrastruktur dan keamanan sistem, serta menangani masalah dan perbaikan. Kemudian yang terakhir ada administrasi proyek. Jenis SDM-nya adalah administrasi proyek. Tugasnya membuat dan mengelola dokumentasi proyek, serta mendukung administrasi proyek secara umum. Untuk kuantitinya ada 2. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah laporan manajemen proyek perangkat lunak dari kelompok kami untuk aplikasi pendataan keluarga di PT Okia Tekno Nusantara. Kemudian untuk tugas yang saya kerjakan untuk sesi setelah UTS adalah project procurement management, kemudian ada project stakeholder management, dan yang terakhir ada project human resource management.
Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.